Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat bonsai yang budiman, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel AK Bonsai Station. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali teori bonsai ya. Dan sekarang kita sudah menginjak pada topik pembahasan bonsai gaya-gaya lanjutan. Nah, seperti apa gaya-gaya lanjutan ini kita akan bahas, tapi sebelumnya bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa Anda tonton juga video-video lainnya ya di channel ini. Dan untuk teori bonsai ini saya sudah buatkan playlistnya. Jika Anda suka dengan video-video di channel ini, silakan Anda subscribe, like, komen, dan share ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas di whiteboard ya. Yang pertama itu apa tadi? Pertama gaya broom. Atau sapu terbalik. Kedua gaya clam. Atau berbatang banyak. Ketiga twin. Twin trunk ya, berbatang dua. Berbatang dua ya, bukan berbadan dua ya. Keempat triple. Triple terang, berbatang tiga. Apalagi lima grouping. Atau kelompok. Enam wrap. Atau gaya rakit. Tujuh neagari. Atau meninggikan akar. Delapan bunjin. Atau bisa disebut juga gaya bebas. Sembilan apalagi ya, grouping, neagari, bunjin, whipping, gaya merunduk ya, gaya merunduk aja ya. Gaya merunduk 10 kayak tertiup angin.
atau windswept ya. Atau whipping, ini tertib angin, windswept, apalagi broom, clamp, twin, triple, grouping, wrap, neagari, bunjin, gaya merunduk, gaya tertiup angin. Ya udah segini dulu ya. Nanti setiap gaya ini saya akan jelaskan satu persatu ya, di setiap video ya. Jadi yang akan datang itu broom satu video gitu, atau ada apa variasi lain nanti dibikin 2 atau 3 video bisa jadi. Saya seperti yang 5 gaya sebelumnya ya, 5 gaya sebelumnya juga 5 gaya dasar sebelumnya itu dibikin setiap gaya itu ada 2 video atau 3 video ya. Untuk sekilasnya saya akan jelaskan ya, sepintas saja. Jadi untuk gaya broom ini ya, gaya lanjutan, terus gaya broom ini jadi gaya sapu terbalik ya. Jadi bentuknya itu kayak sapu terbalik gitu. Nah kayak gini kita bikin ya. Ini batang misalnya, akar, dan ini lebih apa, cenderung identik dengan gaya tegak ya. Dan ini di sininya dia punya cabang seperti sapu terbalik gitu. Nah ini arah-arah cabangnya seperti ini. Seperti ini sahabat ya, gaya broom gitu. Jadi dia mecahnya di pertengahan batang sini ya, seperti ini. Nah ini gaya broom ya, untuk gambarannya. Dan teknik pembuatannya nanti akan saya buat di video lanjutan setelah ini ya. Nah, terus yang kedua gaya clamp atau berbatang banyak ya. Di sini ada yang bilang gaya clamp itu gaya apa? Gaya broom itu gaya clamp atas katanya. Itu beda. Kalau clamp kan dia berbatang banyak, kalau broom kan beranting, bercabang banyak gitu di atasnya. Jadi kalau berbatang itu kan dari bawah. Ini seperti ini ya gaya clamp. Saya contohkan kecil aja. Nah untuk gaya clamp ini dia dari bawahnya satu, ada penyatuan ya. Nah, kakinya juga kaki untuk satu pohon. Nah, cuman di sini dia ada batang utama sebagai master, misalkan kayak gini. Ya, terus ada yang keduanya. Nah, seperti ini. Ada ketiganya juga. Nah, ini ada di belakangnya ada lagi. Ini ada lagi. Seperti ini sahabat ya. Jadi dia punya batang yang banyak gitu. Itu clamp namanya. Nah, kalau clamp itu seperti ini, berbatang banyak gitu. Ya, ini masing-masing punya cabang yang mengarah ke apa?
arah terbuka ya, sama gitu. Nah ini gaya clam namanya. Dan untuk kanopinya dia bisa menyatu gitu, satu kanopi. Bisa juga beberapa satu mahkota gitu. Bisa juga beberapa mahkota atau beberapa kanopi gitu, kalau gaya clam ya. Ini untuk clam. Ini broom. Nah untuk twin ini berbatang dua ya. Twin berbatang dua. Seperti ini misalnya. Yang satu bisa aja tegak lurus begini ya. Nah, yang satu lagi agak miring gitu. Cuman ya masing-masing punya ukuran sendiri gitu. Jadi nggak sama ukurannya. Biasanya yang masternya yang berdiri gitu. Nah, ini karakternya ini yang besar ini, yang satunya lagi terkesan menaungi yang lebih kecil gitu. Nah ini bisa untuk setengah kepala gitu. Seperti itu sahabat ya. Ini twin. Dan variasi gayanya juga ini banyak gitu. Ada yang ini slanting, ini semi gitu. Ada yang ini semi, ini cascade gitu. Ini banyak variasinya nanti. Bisa jadi saya bisa buat beberapa video untuk gaya twins ini ya. Terus triple. Nah kalau triple kan 3. Nah, di sini triple. Triple itu yang paling sederhananya ya, kita bikin satu tegak. Terus satu lagi di sebelah kirinya ada. Nah seperti ini. Satu lagi di sebelah kanan. Nah ini ada 3 ukuran yang idealnya itu. Cuman dari bawah sini menyatu ya. Dari bawah menyatu. Nah ini kepala masternya gitu. Ini bisa satu kepala, bisa setengah kepala. Yang lainnya itu. Jadi biasanya itu idealnya itu yang tengah itu. Kalau tengahnya tegak. Terus kirinya sebelahnya ada salah satu yang lebih besar daripada yang lainnya. Jadi ini 3 ukuran ya. 3 ukuran batang. Kalau triple biasanya. Nah ini seperti ini ya. Saya contohkan kanopinya. Itu triple. Dan ini terus grouping ya. Nah untuk grouping ini dia banyak. Jadi dalam satu pot itu ya. Taruh ini pot, sebuah pot. Ya ini permukaannya. Dia ditanam banyak pohon gitu. Nah, untuk grouping ini. Tanam banyak pohon. Nah. Cuman di sini setiap pohon yang ditempatkan itu membentuk dimensi seperti ini. Dan di sini mulai ada penerapan perspektifnya ya. Jadi kelihatan batang yang jauh gitu. Dibikin di belakang lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kanopinya misalnya. Bisa satu kanopi, bisa beberapa gitu. Atau satu kepala atau beberapa kepala. Atau mungkin 2 atau 3 kelompok dalam satu pot itu bisa aja. Seperti ini 2 kelompok misalkan.
Cuman ini setiap batangnya itu dia ditanam dari materi yang terpisah gitu. Jadi ini nggak ada penyatuan batang di bawahnya, biasanya begitu. Nah, ini dibikin ada perspektifnya gitu. Jadi pendek katanya, grouping ini dibuat sebagai gambaran hutan gitu. Seperti itu sahabat ya. Dan biasanya grouping ini ditaruh di pot tipis. Nah, seperti ini grouping. Terus apa lagi? Rap, gaya rakit ya. Nah, rap ini dia termasuk pohon yang sudah bercerita gitu. Jadi kalau untuk gaya rap ini seolah-olah pohon itu tadinya bekas roboh ya, pohon roboh gitu. Ini batang yang roboh. Terus dia dari cabang-cabangnya itu menjadi batang gitu, menjadi batang seperti ini, sehingga membentuk kelompok-kelompok batang seperti ini. Seperti grouping, tapi dia ada penyatuan. Jadi kenapa disebut rap atau gaya rakit ya? Karena ini lebih mirip orang yang naik rakit gitu. Beberapa orang, bisa 2 atau 3 orang atau banyak orang gitu dalam satu rakit. Ya, seperti ini gitu. Nah, kalau rakit kan seperti ini. Misalkan ini rakit lurus gitu. Ada 1 orang di sini yang naik ya dalam rakit itu. Nah, ini ada lagi. Ini ada lagi ya yang kecil gitu, anaknya misalkan. Nah, ini ada lagi yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada lagi di sini. Ya. Jadi dalam 2 gambar ini kan ada kemiripan tuh. Cuman kalau di bonsai itu dia dibuat seolah-olah terbentuk dari batang pohon yang roboh, terus cabangnya membentuk batang-batang tersendiri gitu, cabang-cabangnya itu. Nah, seperti ini. Dan ini akan terbentuk seperti grouping ya. Cuman bagian bawahnya bekas batangnya itu harus ada. Bekas batang pohon robohnya itu. Nah, itu. Jadi ini rap ya. Nah, gaya rap seperti itu ya, sahabat ya. Terus neagari. Nah, kalau neagari ini gaya meninggikan akar ya. Ini di mana nih tempatnya? Kalau kayak gini agak bingung juga ya bikinnya, nabrak-nabrak gitu. Nah, kalau neagari kan seperti ini ya sahabat, garin kecil aja. Ini misalkan akar ditinggikan gitu. Nah, akarnya juga ada penyabangan-penyabangan seperti ini. Apa ya, saya bikin kecil aja. Nah, terus ini batangnya. Nah, batangnya ini bebas, mau tegak berliku, mau tegak lurus gitu, mau miring, mau keskit batangnya ini. Yang jelas, yang penting ininya aja, akarnya ditinggikan gitu. Jadi seolah-olah dia itu sebuah pohon yang media tempat dia hidupnya itu terkikis gitu, sehingga menyisakan akar yang meninggi gitu.
tapi dia masih kuat berdiri. Nah, seperti ini. Ini contoh kanopinya aja ya, gambaran aja. Nah, bisa seperti ini ya. Gari. Terus bunjin. Nah, untuk bunjin ini dia melambangkan, kalau di Cinanya ya dulu, gaya bunjin ini melambangkan seseorang yang berilmu tinggi ya, digambarkan dengan batang yang lurus gitu. Jadi yang paling klasik itu katanya bunjin literati gitu ya, digambarkan seperti ini ya. Nah, ini kurus tinggi. Tapi yang jelas kalau gaya bunjin ini, untuk gaya bunjin ini, dia hal yang wajib terlihat di batangnya ya, dia harus terkesan tua dan terkesan sengsara gitu. Nah, seperti ini. Ini contoh kecilnya aja ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini diwakili dengan kanopi yang sederhana ya, ringan. Dengan batang yang lurus begini. Jadi kalau dalam bunjin itu di setiap batangnya itu diwajibkan ada distorsi ya. Apa itu distorsi gitu? Jadi kayak getar-getar gitu ya. Kayak ada ini namanya? Kalau keriput ya keriput gitu. Kalau benjolan benjolan. Kalau ya pokoknya ada hal-hal yang membuat batangnya itu terkesan sangat tua gitu. Nah, itu untuk bunjin. Bunjin ini gaya bebas ya. Kenapa disebut gaya bebas? Karena di bunjin ini bisa tegak, bisa lurus gitu kan. Bisa lurus. Nanti di sini ada tahu-tahu ada kanopi kecil seperti ini. Nah, ini juga bunjin masuknya gitu, atau bisa semi gitu. Nah, seperti ini misalnya. Untuk semi cascade dia. Tahu di sini ada kanopinya seperti ini. Nah, itu bunjin juga, tapi dengan perbandingan kanopinya yang ringan ya, sederhana seperti ini. Ini karena dia batangnya juga kecil gitu, seperti ini sahabat ya. Nah, misal ini contoh kecil. Nanti kalau untuk lebih spesifikasi lagi, saya akan buat tiap gaya ini ya satu video gitu. Ini bunjin. Bunjin ya, bukan bucin ya. Terus selanjutnya gaya merunduk ya. Nah, gaya merunduk, whipping. Nah, di sini aja gambarnya ya. Kita selipin aja gitu. Kalau kayak merunduk itu kan semua ranting cabang gitu turun ke bawah gitu, seperti ini. Pokoknya semua sampai kepala itu merunduk gitu. Ini gaya whipping atau merunduk. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, kalau di film-film Cina itu saya sering lihat tuh gaya-gaya gini dari film-filmnya. Di film Avatar juga ada ya gaya
gaya whipping ini, gaya merunduk ini. Terus gaya tertiup angin. Nah ini gaya tertiup angin ini melambangkan sebuah pohon ya yang bisa aja di tempat terbuka gitu yang anginnya kencang. Dari sepanjang musim itu anginnya mengarah ke satu arah aja, sehingga dari batang pohonnya itu mengarahnya ke, misalkan kalau ke kanan gitu, ini semua ke kanan gitu. Nah kayak gini, semua cabang-cabangnya itu mengarah ke kanan gitu. Nah ini gaya tertiup angin ya. Nah seperti ini sahabat ya, seperti itu. Nah ya, jadi mulai dari broom, clam, terus twin, triple, terus grouping, wrap, terus neagari, bunjin, merunduk ya, sampai tertiup angin. Ya sahabat, ada yang kelewat nih. Ini ya, kayak underlock, jadi sekelas. Atau di atas sekarang. Ya, apalagi ya, sementara segini dulu ya yang bisa saya ingat. Mudah-mudahan kedepannya saya ingat semuanya. Yang jelas dari setiap gaya-gaya lanjutan ini variasinya sangat banyak sekali ya, sehingga banyak yang mengelompokkan variasi-variasi gaya ini menjadi aliran ya, seperti aliran di seni lukis gitu. Ada surrealis, ada kontemporer, ada ekspresionis. Tapi ya menurut pendapat saya sendiri sih cuma ada natural ya, karena yang mereka sebutkan aliran ekspresionis atau lainnya itu ya semuanya ada di alam gitu, dan semuanya harus natural kalau bonsai itu ya. Begitu sahabat ya, itulah tadi gaya-gaya lanjutan yang secara sepintas saya sudah jelaskan. Dan untuk pembahasan secara mendetailnya ya, saya akan buatkan video berikut teknik budidaya dan pembentukannya sampai jadi gitu ya. Jadi satu gaya itu bisa beberapa video ya. Jadi satu atau beberapa video per gaya gitu. Jadi Anda tinggal tunggu update video teori bonsai selanjutnya aja ya. Ya. Semoga bermanfaat ya sampai di sini. Saya Asep Turhiat pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.